Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas suhu dan kalor, subbab, kalor jenis, dan kalor laten. Kalor. Kalor dibagi menjadi beberapa. Kalor yang digunakan untuk perubahan suhu disebut dengan kalor jenis. Contohnya adalah ketika kita mendidihkan air. Kalor yang dibutuhkan untuk mendidihkan air, misalkan dari 0 derajat sampai 100 derajat, terjadi perubahan suhu, maka kalor yang dibutuhkannya disebut dengan kalor jenis. Kalor yang digunakan untuk perubahan wujud. Contohnya seperti kalor yang digunakan untuk mencairkan es. Es dari bentuk padat menjadi bentuk cair. Perlu panas, terjadi perubahan wujud. Kalor yang digunakan disebut dengan kalor laten. Kalor laten contohnya adalah kalor uap, kalor yang dibutuhkan untuk menguap. Kalor lebur, untuk meleburkan. Jadi dari padat ke cair. Berikutnya, selain perubahan suhu dan perubahan wujud, kalor juga digunakan untuk perubahan suhu wadah. Ketika kita menuangkan air mendidih ke gelas, maka gelas akan naik suhunya. Nah, itu disebut dengan perubahan suhu wadah. Yang digunakannya adalah kapasitas kalor. Kita akan bahas satu persatu. Kita bahas dulu kalor jenis. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius. Alat yang digunakan untuk menemukan besar kalor jenis disebut kalorimeter. Berikut ini adalah beberapa tabel kalor jenis beberapa zat. Air 4200, alkohol 2400, es 2100. Ini menunjukkan untuk menaikkan suhu air sebesar 1 derajat 1 kg, maka kalor yang dibutuhkannya 4200. Alkohol 2400, es 2100, udara 1000 Joule. Jadi semakin besar kalor jenis, maka kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhunya semakin besar. Dengan kata lain, semakin besar kalor jenis, maka semakin susah suhu naiknya. Semakin lama suhu naiknya. Kita akan lebih mudah memanaskan besi daripada air. Jadi besi akan lebih mudah panas dibandingkan dengan air, karena besi kalor jenisnya lebih kecil daripada air. Besi hanya memerlukan 460 Joule untuk naik 1 derajat, sedangkan air butuh 4200 Joule. Nah, ini rumus untuk menaikkan suhu. Q sama dengan MC delta T. Jembatan kudanya adalah Q sama dengan Q mencat. Q sama dengan Q mencat. Q sama dengan MC delta T. Q sama dengan kalor, Joule satuannya Joule atau kalori. M massa, kilogram atau gram. Delta T perubahan suhu, derajat Celcius atau derajat Kelvin. Kita mari lanjutkan ke contoh soal. Air sebanyak 3 kg bersuhu 10 derajat dipanaskan hingga bersuhu 30 derajat. Jika kalor jenis air 4186 Joule kg per derajat Celcius, tentukan kalor yang
yang diserap air tersebut. Q sama dengan MC delta T. Q sama dengan MC delta T. M-nya ini massa 3 kg. C kalor jenis yang ini 4186. Delta T itu perubahan suhu dari 10 ke 30. Naiknya berapa? Tinggal hitung aja. 30 kurang 10. Jawabannya adalah 20. Jadi 3 kali 4186 kali 20 sama dengan 334.887. Q sama dengan MC delta T. Contoh berikutnya. Air sebanyak 100 gram yang memiliki temperatur 25 derajat dipanaskan dengan energi 1000 kalori. Jika kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, tentukan temperatur air setelah pemanasan tersebut. Rumusnya tetap Q sama dengan MC delta T. Q itu kalor, kita ganti kalornya pakai ini, 1000 kalori. M massa, massanya 100 gram. Nah, 100 gram tidak usah diubah ke dalam bentuk kilogram, karena ininya dalam bentuk gram. Ya, karena kalor jenisnya dalam bentuk gram, ini tidak usah dirubah. Jadi, satuan ini dengan satuan ini harus sama. Sama dengan ini. Kilogram dengan kilogram harus sama. Delta T, perubahan suhu. Nanti kita hitung perubahan suhunya. Yang kita hitung adalah perubahan suhu. Maka delta T sama dengan 1000 dibagi 100. 100 dari 100 kali 1. Ya tinggal coret saja. Jadi delta T-nya 10. Jadi terjadi perubahannya 10 derajat. Dari 25 derajat berubah 10 derajat. Jadi suhu air 25 tambah 10. Jadi suhu airnya adalah 35 derajat Celcius. Kalori yang dibutuhkan oleh 3 kg zat untuk menaikkan suhu 10 sampai 80 derajat adalah 9,45 kJ. Berapa kalor jenis zat tersebut? Ini massa M 10 ke 80 70 itu delta T. Ini Q 9,5 kJ. Kilo itu 1000. Jadi 9,5 kali 1000. Nah, Q sama dengan MC delta T. Q-nya 9450 diperoleh dari sini. 9,45 kali 1000. K-nya 1000. Kilo itu 1000. Jadi 9,5 kali 1000 adalah 9450. M-nya 3, delta T-nya 70. Diperoleh dari 10 kali 80. Maka C sama dengan 3 kali 70-nya pindah jadi bagi. Jadi 9450 dibagi 3 kali 70. Nolnya kita coret. 3 kali 7 21. Tinggal hitung 945 dibagi 21. Hasilnya 45 Joule per kilogram. Kita akan lanjutkan ke aplikasi kalor jenis. Aplikasi kalor jenis yang akan kita bahas adalah asas Black. Karena orang yang menemukannya adalah namanya Black. Q serap sama dengan Q lepas. Kalor yang diserap sama dengan kalor yang dilepas. Maksudnya seperti ini. Ketika kita punya segelas air yang suhunya 0 derajat, kemudian dicampurkan dengan air mendidih, maka air yang 0 derajat akan menyerap
kalor dari air yang mendidih. Sebaliknya, kalau air yang mendidih akan melepas kalor ke yang 0 derajat. Anda pernah salaman dengan orang lain. Ketika salaman dengan orang lain, Anda merasakan dingin, maka Anda melepaskan kalor ke teman Anda. Sebaliknya, ketika Anda salaman dengan orang lain dan merasa panas, lebih panas dari suhu tubuh Anda, maka artinya Anda menyerap kalor dari teman Anda. Nah, untuk menghitungnya kita gunakan asas Black. Ki serap sama dengan Ki lepas. Nah, contohnya seperti ini. Air bermassa 200 kg bersuhu 30 derajat dicampur dengan air mendidih yang bermassa 100 gram dan bersuhu 90 derajat. Nah, di sini air yang 30 derajat menyerap. Sedangkan yang bersuhu 90 derajat melepas. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, Anda buat dulu bagan seperti ini. Nah, ini bagan. Simpan di bawah yang 30 derajat. Nah, ini. Di atas 90 derajat. Jadi yang ini 30 derajat, 90 derajat. Dicampurkan. Terjadilah suhu kesetimbangan di tengah-tengah di sini. Disebutlah TC, suhu kesetimbangan. Kita cari delta T-nya. Delta itu atas kurangi bawah. Jadi ini delta T-nya 90 kurangi TC. Sedangkan yang ini, delta TC-nya yang ini. TC dikurangi 30. Sekali lagi, delta T itu atas kurangi bawah. Untuk yang ini, atas kurangi bawah. 90 kurangi TC. Yang ini juga sama, atas kurangi bawah. TC dikurangi 30. Mari kita hitung. Ki serap sama dengan Ki lepas. Yang menyerap adalah yang dingin, yang suhunya lebih rendah. Nah, berarti yang suhu lebih rendah yang ini, 30 derajat. MC delta T. M-nya suhu rendah 200. C-nya 1 sama air. Dan delta T-nya yang ini. Ini adalah delta T untuk yang 30. Jadi kita tulis seperti ini. Sedangkan yang ini, Ki lepas. Ki lepas adalah suhunya yang tinggi, yang ini. Berarti yang 90 derajat. Berarti massanya adalah 100. C-nya sama air, karena sama-sama air. Dan delta T-nya yang ini. Ini delta T untuk yang 90 derajat. Maka kita tulis seperti ini. Untuk memudahkan perhitungan, nolnya kita coret ini. Nah, ini 0 coret dengan ini. Jadi, boleh dicoret kiri kanan. Jadi, yang dicoret itu kiri kanan atau atas bawah. Ini nolnya 2, nolnya 2. Kita kalikan. 2 kali 1, 2. Kali TC, 2 TC. 2 kali min 30, min 60. Jadi, kita tulis 2 TC min 60. Yang ini 1 kali 1, 1. 1 kali 90, 90. 1 kali min TC, min TC. Jadi 90 min TC. Kemudian terjadi pindah posisi. Min TC pindahkan ke ruas kiri. Dari min jadi plus. Jadi min TC pindah ke ruas kiri dari min jadi plus. Min 60 juga sama. Pindah ke ruas kanan. Dari min jadi plus. 2TC tambah TC sama dengan 3TC. 90 tambah 60 sama dengan 150. Maka TC sama dengan 150 bagi 3. 3 dari kali jadi bagi. 150 bagi 3 sama dengan 50. Jadi suhu air campurannya adalah 50 derajat.
Kita lanjutkan. Susu cair sebanyak 80 gram bersuhu 25 derajat dituangkan ke dalam sebuah cangkir. Selanjutnya, kopi panas sebanyak 120 gram dan bersuhu 80 derajat ditambahkan ke dalam cangkir tersebut. Anggap kalor jenis kedua cairan sama dan cangkir tidak menyerap maupun melepas kalor. Kesetimbangan termal terjadi pada suhu. Ingat, langkah pertama buat dulu bagan. Yang bawah adalah yang dingin, yang suhunya lebih terendah, yaitu 25 derajat. Yang atas yang lebih tinggi, 80 derajat. Jadi ini suhu yang dingin, 25 derajat. Dan ini 80 derajat. Terhadap ada kesetimbangan suhu termal di sini. TC. Delta T-nya kita hitung. Ingat, delta T itu atas kurangi bawah. Berarti ini 80 kurangi TC, yang bawah kita hitung sama. TC kurangi 25. Sekali lagi, delta T itu atas kurangi bawah. 80 kurangi TC, yang ini adalah TC kurangi 25. Oke, kita lanjutkan. Qi yang diserap sama dengan Qi yang dilepas. Yang menyerap yang suhunya lebih dingin, lebih rendah. Oke, MC delta T sama dengan MC delta T. Ini Qi mencat, MC delta T. Kita bahas. M-nya masa, ingat yang diserap itu yang lebih dingin. Ya. M masanya 80. TC-nya yang ini. C-nya, karena C di sini dikatakan bahwa kalor jenis kedua cairan sama. Jadi C-nya kita bisa coret karena kalor jenis kedua jenis ini sama. Kalor jenisnya sama. Jadi C-nya kita bisa coret. 80, ini TC kurangi 25. Sekarang Qi lepas. Qi lepas itu yang suhunya tinggi. 120 80 kurangi TC. 120 masanya. Yang ini 80. Nah, sama berikutnya kita coret untuk memudahkan perhitungan. 80 dan 120 kita perkecil. Kita bagi 40. 80 bagi 40 jadi 2. 120 bagi 4 sama dengan 3. Nah, gitu. Berikutnya, 2 kali TC sama dengan 2 TC. 2 kali TC, 2 TC, 2 kali 25, 50. 3 kali 80, 240. 3 kali TC, 3 TC. 3 kali 80, 240. 3 kali TC, 3 TC. Berikutnya, kita pindah posisi. Min 3 TC, Anda pindahkan ke ruas kiri. Dari min jadi plus. Yang min 50 juga sama. Min kali pindah ke ruas kanan jadi plus 50. 2 TC tambah 3 TC, 5 TC. 240 tambah 50, 290. Maka TC sama dengan 290 bagi 5, 58. Jadi suhu kesetimbangannya adalah 58 derajat Celcius. Mari kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Sebuah logam bermassa 1 kg yang sedang tempatnya dipanaskan ya. Kalau pembuatan misalkan perkakas, misalkan pembuatan peso atau golok. Nah, logam itu ditempa dengan suhu 826 derajat Celcius. Logam tersebut dicelupkan ke dalam 2 kg air bersuhu 20 derajat. Jika kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor jenis logam 700 Joule per kilogram derajat Celcius, suhu
saat terjadi kesetimbangan adalah, oke, kita lihat yang bawahnya adalah yang suhu rendah 20 derajat Celcius. Yang tingginya adalah 826. Ini suhu rendahnya, ini suhu tingginya 826. Kemudian kita hitung delta T-nya. Yang atas kurangi bawah. 826 kurangi TC, yang ini TC kurangi 20. Atas kurangi bawah untuk menentukan delta T. Q serap sama dengan Q lepas. Yang menyerap adalah yang suhu dingin. MC delta T kali MC delta T. Sama dengan MC delta T. 2 kg suhu yang dingin. 4200 kalori jenis. Delta T-nya yang ini. Delta T, TC dikurangi 20. Sekarang suhu yang tingginya, masanya 1 kg. Kalori jenisnya yang ini 700, sedangkan suhunya ini 826. 286 kurangi TC. Untuk memudahkan perhitungan, kita perkecil. Kita coret nolnya. Lalu 42 bagi 7. 42 bagi 7, 6. Nah, baru kita hitung. 2 kali 6, 12 kali TC, 12 TC. 12 kali 20, 240. Ini 1 kali 826, 826 kurangi TC. Sama dengan yang tadi, kita pindahkan TC-nya ke ruas kanan. Dari min jadi plus 12 TC tambah TC. Sama yang ini juga dipindahkan ke ruas kanan. Dari min jadi plus. 12 TC tambah TC sama dengan 13 TC. 826 tambah 240, 1066. Sehingga TC sama dengan 1066 dibagi 13. Sama dengan 82. Jadi suhu kesetimbangannya adalah 82 derajat Celcius. Kita lanjutkan. Air dingin 80 gram dituang ke dalam wadah. Setelah itu ditambahkan air panas bersuhu 90 derajat sebanyak 120 gram. Jika suhu pada saat terjadi kesetimbangan adalah 60 derajat Celcius, suhu air dingin adalah, kita buat seperti ini. Suhu air dingin ditanyakan, maka kita tulis di situ X karena ditanyakan. Sedangkan suhu panasnya adalah 90 derajat. Suhu kesetimbangannya kita tulis 60. Kita hitung delta T-nya. Yang ini delta T-nya adalah 90 kurangi 60, 30. Delta T-nya yang ini. Yang ini kita tulis delta T-nya adalah 60 kurangi X. Q serap sama dengan Q lepas. Yang menyerap yang suhu lebih dingin, yaitu yang ini. Yang air dingin. Kita tulis 80 gram. MC delta T sama dengan MC delta T. 80 gram. C-nya kita coret. Kenapa C-nya kita coret? Karena ini air. Ini juga air. Jadi C kedua-duanya sama air. Jadi kita bisa coret. Sekali lagi, dicoret karena air dingin dicampur dengan air panas. Dua-duanya air. Zatnya sama. Karena zatnya sama, kalori jenisnya sama. Yang menyerap adalah yang dingin, yaitu yang 80 gram. Delta T-nya yang ini. Yang melepas adalah suhu yang lebih tinggi, yaitu air panas. Masanya 120 gram dan delta T-nya ini. 30, 90 kurangi 60. Untuk memudahkan perhitungan, kita coret kiri dan kanan. Nolnya kita coret. Lalu 8 dan 12 kita perkecil. 8 dan 12 kita perkecil dibagi 4. 8 bagi 4, 2. 12 bagi 4,
3. Kemudian 2 dengan 30 kita coret. 30 bagi 2, 15. Nah, sehingga kita peroleh 60 kurangi X, 3 kali 15, 45. 3 kali 15, 45. 45-nya pindah, X-nya pindah. Atau cara sederhananya seperti aja. 60 kurangi berapa yang isinya 45? 60 kurangi berapa yang isinya 45? Tentu isinya adalah 15. 15 diperoleh dari 60 kurangi 45. Jadi suhu air dingin adalah 15 derajat Celcius. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.